Bu Lili mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallah wa iyyakum ajmain. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Di antara nikmat yang selalu menyertai kehidupan kita, yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang banyak di antara kita yang melalaikan nikmat ini. Banyak di antara kita yang mengabaikan kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita sudah tubuh kita sakit, baru kita merasa bahwa ternyata nikmat sehat itu sangat mahal. Maka ada perkataan seorang ulama mengatakan, seseorang tidak akan dapat merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali nikmat itu diambil sama Allah atau dikurangi sama Allah. Maka dia kemudian merasa bahwa nikmat itu ternyata mahal. Nikmat itu adalah berharga sekali. Begitu dengan kita, ketika kita merasakan duduk yang lama, kemudian kita berdiri, ya, sambil menopang dengan tangan kita. Kalau dahulu tanpa menopang langsung bisa berdiri, kalau sekarang ya harus dengan dua tangan baru bisa berdiri. Itu kenikmatan. Oh, ternyata nikmat sehat itu mahal karena sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah. Ya. Yang kedua, nikmat itu akan terasa mahal buat kita bagi orang-orang yang waktunya semakin hari semakin berkurang. Tapi ada orang yang merasa bahwa ya waktunya itu bukan berkurang, bertambah. Ya. Sehingga dia menggunakan setiap waktunya untuk ya bersenang-senang, ya. Bahkan bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seseorang merasakan bahwasanya nikmat waktu yang Allah berikan itu bukan semakin bertambah namun semakin berkurang. Kalau kita batas waktunya cuma 65 tahun, kita sudah umur berapa sekarang? Kalau umurnya 60, 5 tahun lagi kita sudah mau menghabiskan waktu kita. Nggak terasa. Sama dengan orang kerja, kemudian kita sudah umur
60 tahun ya. Biasanya ada yang perusahaan atau negeri atau swasta yang membudget umur itu sampai 65. Berarti tinggal berapa tahun? Tinggal 5 tahun kita bekerja. Habis itu apa? Pensiun. Dihitung sama dia, aduh sudah berkurang setahun. Sudah berkurang setahun lagi, tinggal 3 tahun. Umur, ya, kata Allah Azza wa Jalla, itu terus berkurang, tidak akan pernah bertambah. Makanya orang yang kemudian merayakan ulang tahunnya itu keliru besar. Kenapa? Karena tahunnya nggak akan pernah berulang. Karena umurnya nggak akan pernah berulang, akan berkurang. Kalau orang sepaham bahwasanya umurnya akan berkurang, maka apa yang dilakukan? Perbaiki amal kita. Karena setiap kesempatan tidak mungkin sama, walaupun harinya sama. Lihat, inilah cara kita hari ini untuk belajar. Makanya penting kita belajar. Penting tidak? Penting belajar. Karena dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Ya. Dengan iman hidup kita akan terarah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah, dan dengan iman hidup kita akan menjadi terarah. Kalau ilmu mempermudah kehidupan kita, berarti apa? Wajib bagi kita untuk belajar sebagaimana akan kita laksanakan hari ini, belajar. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang sampai hari ini umurnya sudah mendekati akhir dari kehidupannya, sholatnya masih tidak beres. Sholatnya masih tidak beres. Ya, makanya apa? Hendak kita belajar dengan baik. Ya, lihat apa yang harus dibayar mahal oleh seorang yang merasa dirinya ibadahnya luar biasa, ngajinya luar biasa, taklimnya di mana-mana. Ya, kita merasa bangga dengan hal itu. Ya, kita merasa bahwasanya hidup kita sudah di atas kebenaran. Namun perhatikan kata Allah Azza wa Jalla, jangan kita merasa jumawa dengan itu. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat yang ke-23. Surah yang ke-25, ayat yang ke-23. Ya. Ini Allah ingatkan kepada kita. Ya. Jangan orang yang sudah banyak beribadah, orang yang rajin mengaji, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin sholatnya, merasa bangga dengan ibadahnya. Ya, aduh, alhamdulillah saya sudah banyak ibadah, sudah mulai istiqomah, ya. Alhamdulillah. Namun ada yang perlu kita renungkan dalam kehidupan, bukan hanya ibadahnya, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Sudah terlihat artinya? Wa qadimna yang pertama, ayat yang ke-23. Ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Sudah paham artinya? Perlu dijelaskan? Nah, dan dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat semua amal yang kita kerjakan, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, ya, semuanya akan dihadirkan sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata ketika dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla, amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Tidak ada artinya. Banyak amalnya kata Allah Azza wa Jalla, namun amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Allah tidak menerima amalnya. Amalnya banyak. Apa penyebabnya? Ilmu. Maka jangan disepelekan ilmu ini. Ya, jangan pernah disepelekan masalah ilmu.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, bukan hanya itu kata Allah Azza wa Jalla, bukan hanya seperti debu berterbangan amalnya, ada yang lebih dahsyat lagi dari itu. Allah mencampakkan orang itu dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, hafal sudah, masih dibuka. 1 sampai 4. Siapa yang belum hafal? Berarti hafal semua kan? Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bareng-bareng. Terus amilatun tas. Ya, perhatikan ini artinya. Di sini 1 sampai 4. Mana 4-nya, Bu? Tasla naron hamiyah. Ya, ini yang keempatnya. Baik. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudahkah datang kepadamu berita tentang apa? Hari pembalasan. Kalau dikatakan hari pembalasan, kira-kira apa yang di benak kita? Apa yang di pikiran kita? Bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai baliu sampai kita masuk liang lahat. Di akhir kehidupan kita, batas akhirnya adalah kematian. Menentukan tidak kematiannya, Bu? Menentukan, startnya menentukan, akhirnya menentukan. Startnya baik, insya Allah finishnya baik. Jarang kata Nabi SAW, walaupun ada, jarang orang startnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada, jarang. Kalau orang sudah startnya baik, insya Allah akhirnya akan baik. Innamal a'malu bil khawatim. Ini yang perlu. Ya. Jadi semua kenikmatan kata Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada diri kita, ya, keluarga kita, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya. Maka ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang akan mendapatkan kenikmatan imma di dunia, imma di akhirat. Ada orang yang dapat kenikmatan di dunia namun gak dapat kenikmatan di akhirat. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia namun mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan pula di akhirat. Kita bahas yang pertama. Yang pertama kata beliau, orang yang bisa berkumpul dengan keluarganya, saling mencintai, menyayangi, makan bersama, kumpul bareng, ya. Ini seperti kita ini ngumpul bareng kan? Jangan-jangan antunna selama ini ngaji satu sama lainnya nggak saling kenal nih. Ini nggak, saya ngeri nih. Saya ngeri. Itu siapa itu? Padahal temannya di Majelis Taklim Al-Amir. Ya, yang sering ngaji bareng, nggak tahu temannya. Di mana? Ya, itulah ketemunya di jalan. Anehnya nanti di akhirat saling nggak kenal, ajib. Jadi antunna ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saling kenal lah. Katanya istilah tak kenal maka tak tahu, Ibu. Tak kenal tak sayang. Itu istilah anak muda. Tak kenal berarti tak tahu. Kalau kenal berarti ya tahu. Makanya harus tak kenalan dong. Ya, kenalan. Ya, kita ini belajar supaya bahkan kenal, supaya tahu, supaya apa? Kita bisa mengamalkan yang tahu. Ya. Yang pertama adalah saling menyayangi, saling mencintai. Ya, kemana weekend kita bersama, makan bareng, bahkan tidur satu rumah dengan kita. Namun nanti di akhirat mereka berpisah. Namun mereka di akhirat berpisah. Ya, jangan ambil nomor ini, 1. Saya pasti ibu milih yang paling enak.
Pasti ibu milihnya yang paling enak. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi jelas dalilnya sudah. Mereka di dunia berkumpul, bertemu, makan bareng, tidur bareng, nobar bareng, ya. Bahkan mabar bareng. Ya. Nah, Masya Allah, ya. Ini semuanya dilakukan di dunia, saling mengasihi, saling mencintai mereka. Namun mereka di akhirat dipisahkan sama Allah. Mereka tidak kenal satu sama lainnya. Kenal tapi menjauh. Ih, itu ibu saya, kabur. Kata ibunya, itu anak saya, kabur. Kabur dia. Gak mau ketemu. Coba sekarang ibu kabur dari anaknya. Atau anak kabur dari ibunya. Waduh, cariin. Tapi di dunia, Bu, cuek bebek. Ah? Oh iya, pintar berarti. Yang kedua, di dunia tidak saling bertemu. Mereka tidak bertemu sama sekali, tidak mengenal sama sekali, namun di akhirat mereka akan dikumpulkan sama Allah Azza wa Jalla, di surga Allah Azza wa Jalla. Di dunia mereka tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui, namun di akhirat mereka akan dikumpulkan sama Allah. Jangan negatif, bukan Bang Toyib. Ya. Apa itu? Seorang ayah, seorang ibu, ya, yang lagi hamil kemudian melahirkan meninggal. Atau seorang ayah, istrinya lagi lahir meninggal. Ketemu nggak sama anaknya? Tidak. Atau seorang anak, ya, seminggu atau sebulan sudah kenal ibunya belum? Belum. Boro-boro kenal ibunya. Ya. Makanya apa? Belum kenal. Ternyata Allah Azza wa Jalla mengambil terlebih dahulu orang tuanya sehingga anak dan ibu tidak ketemu sama, ya, tidak saling ketemu. Kemudian apalagi ayahnya sudah meninggal duluan. Namun di akhirat kata Allah mereka akan dipertemukan sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang seperti ini? Ada. Ada yang tinggal sama orang tuanya langsung, nggak kenal orang tuanya, bukan kabur loh, jangan salah saya bilang, jangan berpikir kayak Bang Toyi, bukan. Jadi bapaknya kemana, bukan nggak ada, tapi pergi entah kemana. Nah itu lain cerita itu. Itu bukan nggak kenal namanya. Kenal nggak? Kenal, ya. Mereka seperti ini nggak akan dikumpulkan sama Allah. Ya, sudah berbuat nggak tanggung jawab. Ya. Makanya jangan begitu. Berbuat harus tanggung jawab. Yang ketiga, kelompok yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya ada orang saling mencintai di dunia, saling menyayangi sebagaimana yang pertama. Ya, mereka berkumpul bersama, ya, pergi bareng, makan bareng dan lain sebagainya. Namun di akhirat mereka saling cakar-mencakar. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Mau milih yang mana? Mau milih yang mana, Ibu? Belum ada pilihan? Adalah pilihannya. Ya, yang keberapa ada pilihannya minimal? Ya, yang kedua lah minimal. Kita nggak ketemu tapi kita bertemu di Allah akan kumpulkan. Betul, Allah kumpulkan. Walaupun di dunia tidak pernah melihat wajah ibunya, seorang anak akan paham tentang ibunya. Walaupun seorang anak tidak melihat wajah ayahnya, maka di akhirat pun akan berkumpul sama kedua orang tuanya. Masya Allah, lihat. Luar biasa. Kan kayak kita ini. Memang betul anak saya. Bukan kayak cerita-cerita dalam film, bukan. Tinggal sama bapaknya, entah kemana, tiba-tiba langsung muncul. Nih, ini yang ketiga, belum. Yang ketiga, kok bisa ya? Mereka di dunia saling mencintai, tapi di akhirat saling cakar-mencakar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan seorang ayah, seorang ibu yang sudah ingin sampai satu langkah menuju surga. Ya, jadi di depannya sudah tinggal selangkah lagi surga, plung masuk surga.
terdengar suara sebelum masuk surga, tunggu. Ternyata dari kejauhan terlihat wajah anaknya di dunia. Yang susah tunggu? Tunggu kira ngapain anaknya tunggu? Mau ikut? Ya, kalau mau ikut masih mendingan. Ternyata anaknya pengen nuntut bapak ibunya. Tunggu Allah. Aku tidak mau masuk neraka sendirian. Di dunia juga sudah ada begini, Bu. Ada nggak begini? Seorang anak nuntut ibunya, bapaknya, gara-gara hal yang sepele. Ini anak paling durhaka ini. Ya. Dibrojolin, dikit-dikit sudah nuntut bapak ibunya. Gimana nanti di akhirat? Ya, saya tambah ke bawah, saya nggak mau maju lagi. Sini aja, Ben. Kelihatan tapi Bu? Ya. Tinggal selangkah. Apa kata anaknya? Wahai Allah, ibuku sayang kepadaku, ayahku pun sayang kepadaku. Semua fasilitas dibelikan sama orang tuaku, disiapkan sama mereka, dari mulai handphone, dari mulai laptop, ya, dari harga yang murah sampai yang paling mahal aku punya. Dari mulai kendaraan, aku dibelikan sama mereka berdua. Ya, semua fasilitas yang diberikan sama ayah dan ibuku inilah yang membuat aku jauh dari Engkau, ya Allah. Mikir gak? Mikir gak, Bu? Jangan-jangan saya juga termasuk lagi. Anak sekarang kelas 4 aja sudah minta handphone. Di sekolahan, anak kelas 4 sudah bawa handphone sama gurunya. Kalau nggak punya, minjem punya bapaknya sama ibunya. Ngaco. Gimana itu, Pak? Bayangkan. Akhirnya apa? Daripada pinjem, dibelikan. Sama siapa? Sama bapak ibunya. Sudah belikan saja daripada ngerecokin. Dibelikan. Ternyata dibelikan handphone bukan hanya sebatas belajar. Setelahnya apa endingnya? Sudah mulai main dengan handphone. Malam handphone, semuanya handphone, mau tidur handphone, ya. Ya, berinteraksi sama handphone, doa, tidur lupa, handphonenya nggak lupa. Hati-hati. Anak semacam ini nanti akan menuntut kita di akhirat. Seharusnya kita masuk surga, ora situ. Nggak jadi. Coba bayangkan bagaimana perasaan kita, Ibu? Bagaimana perasaan kita coba? Perasaan seorang ayah, seorang ibu, orang tua ya, ketika yang nuntut langsung anak kita. Masih mendingan kalau yang nuntut siapa? Orang lain. Ini yang nuntut anak kita. Yang diberikan pendidikan, disekolahkan dan sebagainya. Nuntut kita di akhirat. Coba bayangkan. Bisa nggak terjadi? Oh, sangat bisa kata Allah. Kenapa? Karena pengadilan Allah itu lebih adil. Maka orang tua yang sudah ingin masuk surga tinggal selangkah, gak jadi mereka masuk neraka. Disebabkan karena fasilitas yang diberikan, yang digunakan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini tidak sedikit orang yang berselancar dengan dunia maya, nonton yang aneh-aneh. Ya. Masya Allah. Ya. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Yang keempat. Ini yang ditunggu. Karena ibu nggak akan memilih yang nomor 2 juga sebenarnya. Yang nomor 4 adalah orang yang saling mengasihi di dunia, saling mencintai. Seorang ayah mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya. Seorang istri mencintai suaminya dan anak-anaknya. Mereka dikumpulkan sama Allah dengan kebahagiaan di dunia. Allah pun mengumpulkan mereka dalam kebahagiaan sebagaimana mereka dapatkan di dunia. Allah mengumpulkan mereka ya sebagaimana Allah mengumpulkan dengan kebahagiaan, dengan hati kebahagiaan di dunia Allah kumpulkan di akhirat.
Dan itu lebih bahagia karena mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatnya poin atau kelompok yang nomor 2, golongan yang nomor 4, itu sangat mahal harganya. Maka dengan ilmu hidup kita akan terarah, dengan iman hidup kita akan mudah. Ya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah 4 golongan, tinggal kita pilih, mau milih yang mana. Pasti ibu milih yang 4. Ya. Tapi mahal harganya. Ya. Kita didik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Sebelum mendidik anak kita menjadi soleh, maka kita harus soleh. Karena tidak mungkin anak menjadi soleh kalau kita tidak soleh. Gimana caranya? Di antara cara yang terbaik untuk anak kita menjadi soleh, apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Di antara cara yang terbaik untuk menjadikan anak kita soleh, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dulu. Kalau itu tidak, maka jangan harap anak kita menjadi soleh. Karena kebaikan kepada orang tua kita berbanding lurus dengan kebaikan keluarga kita. Ya, Masya Allah. Kesolehan seorang anak kepada orang tuanya akan berbanding lurus dengan solehnya anak kita terhadap kita. Itu Allah yang menjamin. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Nggak main-main kalau ihsan. Terbaik. Ya. Maka kita harus juga punya sholat yang terbaik. Terakhir, silakan Bu Lili buka surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13, ayat yang ke-19. Sudah? Lihat Allah Azza wa Jalla perumpamakan orang-orang yang buta dengan ilmu. Bukan sekedar orang yang dicampakkan dalam neraka sama Allah Azza wa Jalla, namun Allah mengatakan afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Dalam surah yang lain walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah yang lain disebutkan wa aktsaruhum la yaqilun, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, apa may ya'lamu annama anzala ilaika minal haqq min rabbika minal haqq min rabbikal haqq. Ya. Apa artinya? Apa artinya, Ibu? Udah ada belum? Itu. Yang mana? Yang atas tuh. Coba dibaca. Maka apakah orang yang mengetahui, tinggal baca, ayo baca Bu, kelihatan enggak? Nggak kelihatan? Ya Allah, dikurangi nikmatnya berarti. Ayo baca. Silakan Bu. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Baik, ya. Jadi kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla diberikan kepada kita, ya. Allah limpahkan kepada kita karunia ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin sama dengan orang-orang yang buta. Bahkan Allah menyebutkan, ya, bukan hanya buta kata Allah, mereka juga tuli dan bisu kata Allah. Ya Allah, sudah buta, bisu dan tuli mereka. Maka Allah mengatakan walakin nasran nasi la ya'lamun. Ya. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahui. Allah katakan wa aktsaruhum la yaqilun, ya. Banyak di antara mereka yang tidak berakal. La yaqilun itu tidak berakal. Artinya apa? Sudah buta, tuli, bisu kata Allah.
Itulah perumpamaan orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hanya ibu sekalian semangat dalam menuntut ilmu. Kita masuk kepada bahasan kita di pagi hari ini. Sampai di mana aneka kesalahan kita? Lupa, bubar saja. Sampai di mana? Tuh, enggak tahu lah. Sutroh. Sampai di mana? Sutroh. Ya. Dianjurkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang yang melakukan kesalahan, orang yang sholat munfarid sendiri tapi tidak menggunakan sutroh. Padahal kemarin sudah dibilangin sutroh di sini udah kelihatan tuh, sutroh kelihatan. Apa perlu saya ambil? Ya, udah kan? Nggak perlu dibahas lagi. Ya, ini pertama. Makanya kalau ibu sholat sendirian jangan tidak pakai pembatas. Bisa apa saja boleh, ya minimal setinggi inilah. Ya, kalau dulu zaman Nabi anak panah tancepin, kalau sini jangan tancepin, patah ininya anak panahnya. Karena masjid kita pakai keramik. Kalau zaman dulu pakai pasir. Makanya kalau sujud pasirnya nempel. Maka kata Nabi tidak boleh, hanya sekali boleh mengusap dahinya. Berikutnya tidak boleh. Kenapa? Termasuk bisa membatalkan sholat. Gimana mau diusap orang memang nempelnya sama pasir keramik. Pasir. Ya. Sudah ibu sujud, diusap lagi, sujud lagi, nempel lagi. Mendingan iya. Kecuali ibu di sini nih pakai karpet, ternyata karpetnya kotor. Ibu boleh hapus dulu, dibersihkan, singkirkan kotorannya. Jangan singkirkan ke orang, dibuang. Namanya nyelakain orang. Itu namanya bukan berpahala, nambah dosa mau sholat. Ya. Begitu. Paham sampai sini? Ya, saya sudah jelaskan kemarin. Yang kedua, angkat tangan yang benar dalam posisi yang tepat. Orang yang tidak mengangkat tangan ketika takbir, maka termasuk orang yang melakukan kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan ya bahunya. Ya, yang kedua sejajar dengan apa? Telinganya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kabbara lirruku, dan juga ketika hendak mau ruku. Allahu akbar, angkat tangannya. Ya. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, rafa'aha kadzalika. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Inilah yang dilakukan sama Nabi, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, mengangkat tangan. Saya ulang sekali, ketika takbir diingat. Yang kedua ketika mau sujud, ruku. Ya. Belum sujud, belum ruku udah sujud. Gimana? Mau ruku. Ketika bangkit dari ruku namanya i'tidal. Ya, inilah yang dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang keempat, ketika tasyahud, selesai tasyahud awal, bangkit untuk berdiri dari tasyahud awal, hendaknya disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Ya, kedua tangannya. Sampai sini paham ya? Kalau ingin bertanya langsung tanya aja. Ya. Nanti saya nggak buka pertanyaan masalahnya. Yang ketiga, ya. Sesekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sebelum sujud. Sesekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, ya, ketika
sebelum sujud. Ya, kalau tadi perhatikan Ibu. Saya berdiri ya. Kalau tadi adalah disunnahkan memang untuk dikerjakan setiap sholat. Tapi yang kedua hadis ini, yang ketiga tadi adalah perkara yang dianjurkan sesekali, dianjurkan untuk dilaksanakan, mengangkat tangannya ketika hendak sujud. Ya. Yang kedua apa? Ketika hendak bangkit dari sujud, ya, dari ruku sujud. Ya, saya bacakan hadis dulu, baru saya praktekkan. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fir ruku'i was sujud. Ketika hendak ruku dan mau sujud. Artinya apa? Berarti ketika sujud dianjurkan untuk mengangkat tangannya, ya. Ketika sujud dianjurkan untuk mengangkat tangannya. Gimana caranya? Saya sudah pengen sujud. Ini praktekan ya. Kena sih. Oke, kelihatan nggak sana? Nggak kelihatan? Ya udah tiangnya pindah aja, Bu. Baik, Allahu Akbar. Kemudian langsung ruku. Sujud, mohon maaf. Nah. Allahu Akbar, angkat tangannya. Jangan Ibu lagi. Seolah-olah ibu ini hal yang baru gitu loh. Baru. Kemana aja kemarin, Bu? Ya. Saya ulang sekali lagi ya. Diulang nggak? Ya. Dari mana? Berdiri? Olahraga waktu saya ya. Ibu kelihatan nggak, Bu? Yo Allah. Yang sana kelihatan. Udah ya. Oke. Saya mau sujud ya. Allahu Akbar. Jangan begini. Siapa yang begini berhenti tak bertobat sama Allah. Salah. Allahu Akbar. Tangannya dibuka sedikit ya. Allahu Akbar. Kalau kita mau sujud ya tangannya dirapetin ya sampai diinget-inget, jangan habis kajian ini selesai semuanya kita baca variasi sholat. Yang cuma hafal satu harus hafal semuanya. Wah, boleh. Jadinya. Ganggu buli Allahu Akbar, ya oke? Baik. Ini kata para ulama nanti ini merupakan kesalahan juga kalau orang yang lututnya dulu. Jangan bismillah, jangan. Aduh. Allahu Akbar, udah. Nah, tangannya. Lihat posisi saya sujud ya, Bu ya. Jangan seulang lagi saya. Pegel. Lihat tangannya dibuka. Ya. Kalau sendirian, kalau bareng-bareng jangan. Ya. Yang nggak boleh, Ibu begini, perhatikan. Nih, ini adalah sujudnya binatang, nggak boleh gini. Ya. Ustadz khawatir singkutnya kena orang, tapi Ibu begini, ya kayak binatang itu nggak boleh. Ya, dibuka sedikit. Ya. Kalau sendirian, dilebarin dikit. Nah, oke. Allahu Akbar, perhatikan. Ya. Duduknya. Jangan duduknya kakinya lurus ini ya. Takbir, Allahu Akbar. Taruh. Saya mau sujud lagi kan? Angkat. Allahu Akbar. Jangan bilang. Allahu Akbar. Langsung berdiri. Oke. Sampai sini paham nggak? Jangan seulang untuk ketiga kalinya. Napasan sudah ngos-ngosan. Ya. Ibu praktekkan jangan bersama imam. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin hafizallahu taala, kita wajib untuk ikut imam. Kalau imamnya nggak angkat tangan ketika mau sujud, jangan angkat tangan kita, jangan. Karena kita menyelisih dia. Jangan sok-sok sendiri. Kapan saat mau munfarid sendiri boleh. Tapi jangan tiap hari. Sesekali. Ini sunnah yang hilang. Hingga apa? Sunnah yang hilang bukan diganti dengan iya.
Makanya saya bilang jangan O. Ini sunnah bukan O. Sampai sini paham? Toyib. Ya. Ustadz seterusnya enggak? Iya, dari mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Oke? Bang Toyib. Error dia. Oke. Jangan error. Kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat. Mencengkram lutut ketika ruku. Saya bacakan hadisnya dulu. Ya, idza raka'ta fadha kaffaika ala rukbataika wafraj baina asabi'aka warfa yadaika ala jambaika. Kata Nabi SAW, apabila kamu ruku, letakkan telapak tanganmu ke lututmu, renggangkan jari-jarimu. Ya, saya ulang lagi. Letakkan lututmu, tanganmu ke lututmu, telapak tangan kita ke lutut kita, dan renggangkan jari-jarinya, bukan dirapetin. Ya. Dan renggangkan sikumu ke samping badanmu, Ada yang mau praktek nggak? Kan, tangannya dibuka. Posisi begini salah. Orang begini salah. Dibalik salah. Yang benar yang mana? Ya, begini. Jangan dibilang, ya Allah. Ini kebiasaan orang Betawi Nih. Telapak tangannya taruh lututnya, tek 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 tek. Lihat, jangan lebar-lebar kakinya. Berdirinya selebar bahu kita. Coba selebar bahunya. Nah, coba gini. Nah, posisinya gini. Jangan lebar-lebar. Ini salah. Ini salah. Gini. So, kalau gemuk, ya Allah, jajarkan dengan bahunya aja. Insya Allah sama. Begini. Ya, berdirinya. Oke? Ya, kemudian apa? Taruh ininya tangannya di lutut telapaknya. Gini. Terus buka sikumu sedikit. Nah, jangan begini. Coba ibu posisi begini. Itu sakit loh. Asli. Tapi ibu buka sedikit. Trek. Nah, coba. Mau praktek nggak? Ya, kawan-kawan ya. Ini gini. Perhatikan ini. Ya, buka sedikit nih. Trek. Nah, kalau ibu sakit pinggang, insya Allah pinggangnya sembuh. Saya serius. Nggak main-main saya. Buka sedikit. Kenapa? Supaya lurus ininya. Perhatikan. Coba ibu ini. Ya. Perhatikan. Trek. Nah. Jadi lurus. Jangan terlalu ke bawah kepalanya begini. Jangan. Lurus aja, lurus. Ya, gini. Ibu kalau ruku, jangan cuma nempel doang begini langsung bangkit. Nggak bakal dapat apa-apa. Makanya berdirinya Rasulullah dengan apa? Dengan apa? Ruku'nya, sujudnya sama. Minimal separuhnya lah. Ya, minimal separuhnya. Baru nempel, belum lurus, ruku'nya udah sami Allahu liman hamidah. Kapan ini pinggangnya bener? Nah, ini nanti termasuk orang yang melakukan kesalahan dalam tumak nina. Ya. Baik, sampai sini cukup? Jangan tanya rukunya gimana Ustaz. Nah, ini nih. Karena ada mulu. Udah jelasin sama saya tadi. Kemudian yang kelima, kepala dan punggung lurus ketika ruku. Kalau orang ruku tidak lurus, maka termasuk dia melakukan kesalahan, bukan batal. Jangan salah. Nih. Paham sini? Lurus cuma gak nih? Kok lurus dibilang? Kagak lah. Ya. Begini lurus no. Itu lurus. Kalau begini, ya enggak. Apalagi begini. Ada orang yang di bawah lutut ini pegangnya.
Nggak tahu kenapa saya juga bingung. Apalagi begini. Ada yang begitu. Ada. Jadi saya bingung juga. Ya, sakit pinggang nggak hilang-hilang. Ya. Makanya apa? Kepala dan punggung lurus ketika ruku. Itulah ketetapan sempurna rukunya. Ya, sempurna rukunya. Yang keenam, tidak tumakninah dalam sholat. Tumakninah itu apa? Ya, berdiam kalau kita. Sejenak, memberikan jeda setiap gerakan. Saya ulang lagi, memberikan jeda setiap gerakan. Contoh, Allahu Akbar. Jangan langsung dihantam doa kitanya. Berhenti dulu, napas. Baru Allahumma ba'id. Yang hafal selain Allahumma ba'id siapa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Terus wala ilaha ghairuka. Dihafalin nanti, oke? Bapak-bapak sudah hafal. Bu Lili tes Pak Eko. Kemarin diajarin. Kok susah Ustaz? Ya orang yang menghafalnya Allahumma ba'id doang. Dari sekarang. Ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau hendak salat, maka langsung takbir. Perhatikan kalimatnya, langsung tidak ada lagi hal-hal selain takbir. Berdiri nih sempurna, langsung takbir Allahu Akbar. Orang yang melakukan ritual selain itu berarti salah. Berarti dia telah melakukan terjerumus berapa? Kesalahan. Maka langsung berdiri, udah qomat, istaqimu, luruskan safnya, wa'tadilu, ya. Langsung takbir Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar noleh-noleh teman-temannya loh sih. Ngapain? Ini hal yang salah, jangan dikerjain terus. Orang semacam ini insya Allah kalau dia takbir, habis takbir nggak khusyuk. Tadi saya lihat apa sana tadi ya? Nah, kan? Kesana tadi ngeliat apa lagi ya? Nah, tuh inget tuh. Makanya langsung nggak usah kita memperbaiki yang lainnya, nggak usah. Kalau kita kurang rapetin aja. Kenapa? Mengapa kita nggak boleh terlalu renggang kaki kita? Coba ada yang dua berdiri. Boleh deh sama. Boleh takut kalau diri. Siapa yang mau berdiri? Dua orang. Berdiri doang nggak ngapain. Saya foto boleh. Ayo, siapa yang mau berdiri berdua? Aduh, lama nih waktunya. Ayo ibu. Ibu di sini nggak apa-apa. Ya, dua orang. Ya, ibu. Ibu silakan sholat berjamaah. Kata imam, ibu begini. Di sini bu, jangan berantem. Ya, ibu kalau berjamaah, kata imam, luruskan, rapatkan kakinya dan bahunya menyentuh bahu temannya. Coba lihat. Silakan ibu. Ya, tuh. Kenapa nggak lurus? Karena kakinya tidak lurus, miring. Saya berdiri sini nggak? Nah, kan ibu kelihatan kaki saya nggak? Nah, lurusin begini. Nah, ibu masih miring. Kalau miring, pasti ada renggang di sininya. Nah, setan bisa lewat sini. Makanya kata Rasulullah, "Fala takhtalifu fatahtalifa qulubukum." Jangan biarkan dia masuk selah-selah sini. Jangan biarkan masuk selah-selah sini. Makanya langsung rapat. Coba ibu. Ulanglah bu. Berdirinya lurus seperti ini. Yuk. Rapetin. Tadi suruh berdiri nggak mau. Maaf. Berdiri situ bu. Ya. Rapetin bu kakinya bu. Ibu nggak rapat kakinya. Ayo rapetin. Tempelin.
Nah, tempelin. Ya, sip. Ya, coba Ibu takbir. Ya, sedekap dong, Bu. Jangan langsung begini. Ibu sedekap dong. Nah, ya. Coba lihat bahunya nempel nggak? Nempel nggak? Nah, iya. Seharusnya begitu. Itu nggak ada celah bagi iblis setan dan setannya dan setan untuk goda. Dan nikmatnya luar biasa. Berbeda ibu ketika sholat, hanya nyentuhnya ujungnya, pasti ada renggang di sini. Makanya kakinya lurus, sudah. Dapat pahala lah yang berdiri. Duduk Bu, makasih. Gak mungkin saya dengan cewek kan? Pak Karim gak ada. Kalau ada Pak Karim dengan Pak Karim. Nah, paham sampai sini? Paham? Nah, itulah yang dikatakan sama Nabi. Maka kalimat istawu, ya, luruskan, bahkan sudah dibilang, ayo pakai bahasa Indonesia, luruskan dan rapatkan. Masih aja orang Indonesia ngeyel. Nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya? Ngerti nggak? Saya mau tanya, ngerti nggak? Tapi kenyataannya menang baik. Tuh. Bahkan ada orang yang disentuh kakinya, diangkat lagi. Nggak apa-apa, tempelin lagi Bu. Nggak apa-apa. Ya. Kalau dia marah, Pak, Bapak marah sama Allah. Gitu. Nggak bisa dihilangin ya Bu. Ya, itu namanya rapat ini. Makanya apa? Dan lurus. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah setelah itu yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sampai sempurna. Perhatikan sempurna tadi ya. Tidak tergesa-gesa dalam ruku. Baca doa yang diajarkan sama Nabi. Perhatikan baik-baik. Doa ruku itu berbagai macam ruku. Di antaranya apa? Subhana rabbiyal azimi, berhenti. Subhana rabbiyal azim, berhenti. Baca 3 kali. Berapa wajibnya? Cuman sekali. Yang kedua, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang kedua. Yang ketiga apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, sama dengan doa itu tadi. Cuman nambah apa? Rabbana wa bihamdik Allahumma firli, itu doa ruku. Yang keempat, subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh, doa ruku yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, subhanaka dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini doa ruku. Kalau ibu sudah hafal doa ruku yang ini, berarti doa sujud pun hafal. Karena ruku sama sujud podo baik. Hah? Apanya yang mau diulang? Nanti kita praktekkan, saya ajarin. Gampang Bu. Saya nggak bisa baca Ustaz. Gampang, saya ajarin, saya talkin sampai ibu hafal. Biar dapat pahala saya. Paham di sini? Ya. Subhanaka dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu doa ruku. Ya. Apa bedanya? Bedanya cuman subhana rabbiyal a'la, berhenti. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berikutnya sama. Makanya ibu jangan biar bervariasi. Rakaat pertama bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Sampai berkali-kali boleh nggak? Boleh sampai berkali-kali. Asalkan ganjil. Ya, asalkan ganjil. Tapi tidak boleh 4-4-nya dibaca dalam satu ruku. Cukup cuman 1. Jangan terlalu sudah hafal dibaca semuanya. Wah, nggak boleh karena bukan termasuk sunnah. Dibaca ruku kedua, baca yang berikutnya lagi. Oh, saya mau yang ketiga Ustaz. Boleh, silahkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Boleh dibaca berkali-kali asalkan
Makanya jangan cepat-cepat kalau ruku. Paham sini? Ternyata kita sholat duhur 4 rakaat. Rakaat ketiga baca yang lainnya. Gitu caranya. Kalau nggak dipraktekin, waduh sudah dihafalin capek-capek nggak dipraktekin. Bablas. Hilang. Ya. Hah? Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ibu baca satu nggak apa-apa, cuman ibu termasuk orang yang tidak menjalankan sunnah. Loh, ini kesalahan. Orang yang hanya satu bacaannya dalam sholatnya, rukunya cuma satu tok itu. Coba bayangkan dari dulu kita baca doa apa? Ya, Subhana rabbiyal azim bihamdi, Subhana rabbiyal azim. Terus sampai sekarang mau meninggal pun begitu. Maka orang semacam ini kata Nabi tidak melestarikan sunnah. Salah nggak? Salah dong. Nanti terakhir, jangan dibahas sekarang. Karena nanti ada poin terakhir. Sudah sampai sini paham ya? Oke. Jadi apa? Ruku yang sempurna, berdiri yang sempurna. Jangan buru-buru berdirinya. Karena doa berdiri banyak. Rabbana walakal hamd. Boleh nggak nambah? Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada bacanya Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan dengan tambahin lagi kama yuhibbuna wa yarda. Enggak ada. Ya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau panjang, makanya jangan cepet-cepet ininya berdiri. Ya. Jangan Rabbana walakal hamd. Cepet Allahu Akbar. Ya Allah, kagak baca semua, kasihan, sayang. Kita nggak dapat pahalanya. Baca. Karena setiap bacaan dalam sholat itu doa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak berdoa. Kenapa? Karena doa orang yang sholat adalah orang yang sedang berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Pengen cepat-cepat. Nunggu lontong sayur aja setengah jam, mau. Ya, ngantri, iya kita ngantri sama Allah. Doa sama Allah. Ya, doa sama Allah. Ya. Yang ketujuh, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Orang yang tidak menempelkan dahinya atau hidungnya, ya kalau dahi mungkin. Tapi ada orang yang sujud kepalanya doang, ubun-ubunnya, dahinya kagak, takut hitam. Takut hitam. Makanya apa? Dahi dan hidung merupakan apa? Bagian di wajah. Hendaklah apa? Harus ditempelkan ke. Loh, saya kemarin diprotes sama jemaah saya. Bukan tanah, Ustadz, karpet. Oke, karpet. Hampir saya salah menyebut ini. Ada yang protes bahaya. Tempelkan ke karpet. Dahi sama hidung. Karena di sini tanah. Ya. Bukan tanah, Ustaz, karpet. Ya, karpet. Oke. Saya kan kalau salah, saya perbaiki. Ya. Yang berikutnya, yang ke-8, ya, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Perhatikan. Sejajar dengan pundak dan telinga. Dari Abu Humaid, Nabi SAW bersabda, kemudian beliau sujud, beliau letakkan hidungnya dan dahinya, beliau bentangkan kedua tangannya, bentangkan tadi seperti tadi saya sudah praktekkan ya, ke samping, dan beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, bisa dengan pundaknya, bisa dengan telinganya. Jadi boleh ketika sama dengan ketika takbir pertama, takbiratul
boleh sampai sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan selain dari itu salah. Ya. Selain itu apa? Kesalahan. Ustadz, diterima nggak sih orang yang takbir tangannya diangkatnya begini aja? Ya, karena itu tidak termasuk apa? Rukun sholat dan wajib sholat. Mengangkat tangan itu tidak termasuk apa? Rukun dan wajib sholat. Tapi takbirnya rukun sholat. Jangan salah. Ibu nggak takbir, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat diawali dengan apa? Diakhiri dengan ibu nggak salam-salam. Orang belum selesai, Ustaz. Ya udah, duduk terus. Ya. Makanya diawali apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Ini diawali belum, diakhiri. Ya. Kayak nyanyian juga munculnya. Sampai sini paham, Bu? Ya, baik, ya. Merapatkan jari-jari tangan yang ke-9 dan menghadapkan ke arah kiblat ketika sujud. Ya. Tadi kebalikannya, kalau takbir merenggangkan jari-jari, kalau sujud merapatkan begitu jari-jarinya. Jangan diginikan jarinya. Kalau gini jari-jarinya gimana? Menghadap kemana? Ujung sono. Jempolnya kemana? Alihnya ke sana. Makanya rapatin. Nah, gini. Sehingga apa? Sehingga menghadap kiblat. Paham di sini ya, Bu ya? Baik. Yang ke-10. Waktunya habis. Hah? Oh, setengah jam lagi. Ya biasa aja, Bu. Menanya. Ibu udah petas duluan. Baik, menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Ketika apa itu? Sujud, ya. Perhatikan, jangan cuman jempol, jari-jari. Kalau jari-jari kira-kira jempol doang enggak? Enggak, semua jari. Jangan gini. Karena ada orang cuma jempolnya doang nempel. Yang lain ngangkang. Diangkat begini. Ya. Saya kalau ini enggak, Ibu enggak kelihatan mesti. Makanya sudah ini sini nih. Panggung. Ya, jadi gini, Bu. Ini kan jari-jari kan, Bu ya? Ya, gini semuanya. Nah. Semuanya nyentuh. Beginilah. Saya ke sana ya. Kelihatan enggak? Nah, oke. Ngerjain saya, Bu, seperti ini. Nah, gini, Bu. Ada yang begini nih. Ada enggak begini? Ya, gini nih, Bu. Ya. Pak Mesir paham enggak? Kelihatan enggak? Ya. Kalau nggak kelihatan, ya berdiri Ibu di belakang. Ya, jadi kelihatan. Ya, begini. Paham semuanya ya? Oke. Pun sama ketika mau duduk ya, diberdirikan. Oke. Kalau enggak gimana, Ustaz? Termasuk orang yang tidak sempurna sholatnya. Bukan tidak sah. Tidak sempurna. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11, merapatkan kedua tumit. Merapatkan kedua tumit. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau? Wa kana ma'i, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal sebelumnya saya bersamanya. Artinya apa? Tidur bareng. Ya. Tidur bareng. Ya. Kemudian apa? Fawajadtuhu sajidan. Aku raba-raba Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kamarnya Nabi itu enggak lebar. Jadi kalau beliau qiyamul lail, ya walaupun masjidnya sebelah rumah, ya. Jadi masjidnya Rasulullah sebelah rumah. Pas kayak gini nih. Ini, Bu. Jadi rumahnya beliau sampingnya, tinggal buka pintu masuk masjid. Itu rumahnya Rasulullah. Makanya, tapi Rasulullah melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail di mana? Di rumah. Karena afdalnya, lebih baiknya, lebih utamanya orang sholat sunnah di mana?
di rumah supaya apa? Rumahnya tidak seperti kuburan. Ya. Makanya jangan kita belum mati sudah masuk di dalam tidur di bawah kuburan. Nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah apa sebagainya. Itu rumahnya apa? Kuburan kita, masih hidup dari kuburan. Ya. Kemudian ya kata beliau, kata Aisyah, ya. Aku pegang tumitnya beliau, ya, rapat, ya. Keduanya rapat, ya. Jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan kemana? Ke kiblat. Itulah yang disampaikan sama Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang bertanya, Ustadz, sama nggak sih sholat yang wajib sama yang sunnah? Jawabannya apa? Iya, sama. Masa Rasulullah mengajarkan dua? Kalau sholat sunnah caranya begini, kalau yang wajib caranya begini. Ada nggak begitu? Nggak ada. Semuanya sama aja. Ustadz, apa ada bacaan yang lain selain yang wajib sama sunnah? Insya Allah semuanya sama bacaannya. Namun doanya ada yang berbeda. Ya, itulah. Jadi kalau kita jemaah tanya tentang bacaan sholat, ya yang wajib maupun yang sunnah semuanya sama. Baik, yang ke-12, merenggangkan antara paha dengan perut. Ya, ketika sujud tidak boleh perut ini nempel ke paha. Gimana caranya? Nah, ini karpetnya sebagus nih. Pas nih. Ya, benar pas. Lebarnya pas ini. Tapi kalau orang Saudi nggak pas. Tinggi dia maksudnya. Pasti bungkuk. Ya. Makanya pahanya sama perutnya nggak boleh nempel ketika sujud. Renggangkan. Seperti karena saya sudah terangkan tadi, renggangkan Ibu. Makanya jangan begini aja. Nempel nggak ini? Nempel nggak? Nempel ini. Pop. Gimana kalau nggak nempel? Majuin. Nah, begitu. Paham ini? Nggak nempel. Ustadz, saya gemuk. Sama aja kalau Ibu posisinya ini sama. Ya. Jadi Nabi SAW tidak membedakan. Saya mau tanya, Abu Bakar kurus seperti gemuk? Kurus banget. Sampai celananya ngorok mulu. Turun terus. Diangkat lagi sama beliau. Ya. Beda halnya dengan siapa? Umar bin Khattab, kekar badannya dia. Ya, makanya jangan dibandingkan. Tapi jangan salah, walaupun kurus yang ditimbang, betul kata para ulama, ditimbang oleh Allah nanti pada hari kiamat seluruh tubuh kita. Hatta daging ditimbang sama Allah. Tapi jangan sampai kita mengatakan kalau begitu kita gemukin badan. Biar timbangannya lebih. Ya Allah. Ini orang salah menafsirkan. Berarti amalnya Abu Bakar kalah sama orang yang beratnya sampai 300 kilo. 240 kilo. Bangunnya susah. Ada nggak begitu? Ada. Orang lewat pintu aja nggak bisa keluar. Saking gedenya. Berarti timbangan Abu Bakar kalah sama dia. Badannya gede. Nah, bukan itu. Yang paling memberatkan, kata Allah, semuanya akan ditimbang. Tapi yang paling banyak memberatkan tubuh manusia apa? Amalnya. Amal ibadah kita, kebaikan kita. Bukan karena tubuh kita yang gemuk. Ibu jangan takut yang kurus kemudian nanti timbangannya lebih gede yang gemuk. Iya, di dunia timbangan itu. Ya. Saya ingin kurus. Yang ke-13 ini masuk kepada poin yang penting yang telah saya jelaskan tadi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslimin dalam sholat. Orang tidak menjaga variasi bacaan dalam sholat. Nah, maka jangan sampai sekarang doa di antara sujud, duduk di antara sujud apa? Rabbighfirli, terus itu Allahu Akbar, lagi itu lagi, nggak maju-maju.
Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi jangan tiap saat Rabbighfirli cepat-cepat. Ya. Menjaga variasi bacaan sholat. Ada 3 manfaat. Ya, ada 3 manfaat orang-orang yang menjaga variasi bacaan sholat. Yang pertama, menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi. Ada 3 manfaat orang yang menjaga variasi bacaan sholat. Yang pertama tadi apa? Menjaga kelestarian. Ya, kita kan sekarang pemerintah mengatakan, apalagi Menteri Pertanian atau Perhutanan atau Lingkungan, jagalah lingkungan kita. Jangan sampai tercemari. Ya. Dari apa? Penyakit-penyakit. Nah, orang yang menjaga variasi sholat, hafal semua bacaan sholat, maka dia telah menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW. Inilah yang sebenarnya diinginkan sama Nabi. Nggak mungkin Nabi mengajarkan cuman banyak, tapi cuman suruh 1 hafalinnya. Itu kalau belum hafal. Tapi masa umur sekarang belum hafal-hafal juga, kan kebangetan. Saya nggak nyinggung. Tersinggung boleh. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW secara bergantian. Perhatikan tadi, jangan semuanya dibaca dalam satu gerakan. Ruku semuanya dibaca. Biar lama Ustadz. Mau lama gimana? Perbanyak doanya. Cuman pilih 1. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, menghindari potensi tasabbuh terhadap ormas. Apa tasabbuh? Menyerupai satu golongan atau golongan-golongan yang ada di Indonesia ini. Golongan di Indonesia ada berapa? NU dan Muhammadiyah. Yang terkenal itu apa? NU dan Muhammadiyah. Contoh, ya, kalau orang yang baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, sampai akhir lah. Itu cuma diskon sama kita bacaannya. Padahal itu panjang. Kita buktikan nanti hafal kita. Mudah-mudahan hafal sampai akhir. Kalau nggak hafal, kita wajib untuk ngafalin. Ya. Masa sih nggak hafal-hafal? Ya. Itu kata mereka, itu NU yang suka baca begitu. Orang yang suka baca Allahumma ba'id, itu orang Muhammadiyah kalau nggak Persis. Maka para ulama mengatakan, orang yang menjaga kelestarian bacaan sholat atau variasi sholat, bacaan sholat, maka dia menjaga tasyabbuh dengan ormas. Padahal dua-duanya sahih nggak? Sahih. Ya. Allahumma ba'id juga sahih, inni wajjah juga sahih. Masih ada bacaan yang lainnya. Doa apa? Iftitah. Seperti apa tadi? Subhanaka Allahumma wa biham wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga doa iftitah. Cuman hafalnya 2 toh. Itu pun dia minta diskon. Diskonnya nggak tanggung-tanggung, 70%. Itu panjang. Coba yang baca Allah inni wajah, itu panjang, 1 lembar. Diskonnya dua baris diambilnya. Ya Allah, banyak kali ngambilnya. Ya, makanya jangan minta diskon mulu kalau sholat. Pahalanya minta full, tapi sholatnya minta diskon. Ya, kalau minta diskon cukuplah di dunia. Diskon baju, diskon belanja boleh. Minta sama Bu Lili. Ya, oke, sampai sini paham ya Bu? Paham ya? Yang berikutnya, turun sujud seperti onta.
idza sajada hadakum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya onta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Ini walaupun kita terlepas dari apa? Ikhtilaf para ulama. Namun, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat ya, orang yang turun dengan lutut itu biasanya bersuara. Berbeda dengan orang yang turun dengan tangan. Sehalus apapun, yang apa yang diambil, yang dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan turun kalian seperti turunnya onta, karena pasti bersuara gebrek. Itu namanya yabrukul babair ya. Maka ya, itulah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari ikhtilaf para ulama tentang turunnya tangan dulu atau iya. Kenapa unta itu kok yang turun bawahnya, yang belakang? Karena dia membawa beban. Kalau nggak membeban, dia turun yang depan. Kalau yang depan yang turun duluan, nyungsep yang di atas. Makanya diperhatikan, Ustaz, unta turunnya sampai di browsing, unta turunnya di belakang. Ya, itu perhatikan baik-baik. Makanya sampai dikatakan, wahai peneliti unta, saya udah meneliti Ustaz bertahun-tahun di unta. Masya Allah, rajin bener meneliti unta. Ya, yang dilarang sama Nabi SAW. Kemudian membentangkan tangan seperti anjing. Membentangkan tangan seperti anjing. Gimana caranya membentangkan tangan seperti anjing? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bersikaplah i'tidal ketika sujud, jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana saya udah praktekkan tadi. Hah? Lupa? Ya, nempel, ininya nempel ke tanah. Nggak boleh, ya. Kamu sini Bu ya, nggak boleh. Ini nempel juga. Ini nempel, diangkat, tek. Duduk ik'a seperti duduknya anjing. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah pernah praktekkan sama ibu kemarin tuh. Duduknya anjing gimana? Ya, ya udah, pantatnya, mohon maaf nih, pantatnya di karpet. Saya praktekin, enggak usah. Lagi. Gini Bu. Nih. Ya. Ustaz enak? Ya, bagi ibu enak. Bagi kita sakit. Boleh nggak Ustaz kalau bukan sholat? Boleh. Karena itu bisa untuk merenggangkan otot-otot. Boleh secara kesehatan. Tapi yang larang ketika sholat. Jangan salah. Ya. Ketika sholat. Kemudian duduk seperti duduknya setan. Gimana tuh setan duduk? Ya, saya sudah pernah Bu Lili malah difoto sama Bu Lili. Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan duduk iftirashi dan melarang duduknya seperti duduknya setan. Iftirashi, mana iftirashi Bu? Mana iftirash? Kaki yang kiri didudukin, yang kanan diberdirikan. Jangan dua-duanya di ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain, Abu Ubaid dan yang lainnya menafsirkan tentang duduknya iftirash ik'a yang dilarang ketika sholat, yaitu pantat nempel di tanah. Ya, betis ya ditegakkan, tangan diletakkan di tanah seperti duduknya anjing atau binatang lainnya. Itulah penjelasannya.
Mana tadi Bu? Gak ada, udah hilang kan? Ya udah. Masalahnya yang difoto saya sama bully. Ya, kemudian apa? Yang berikutnya adalah duduk menyender seperti orang dimurkai. Ini seperti bully foto kemarin. Ya. Dari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku letakkan tangan kiriku di belakang, lalu aku bersandar dengan tangan kiri itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai? Ini jangan dipoto boleh. Ibu duduk ini. Duduk inilah. Ini kan. Ibu begini nih. Ini nggak boleh. Mau sholat, mau enggak. Tahu ibu begini? Hah? Kemudian. Gitu. Ya, paham nggak ini? Boleh gini nggak begini? Boleh. Boleh. Ini boleh. Yang nggak boleh? Nah, ini nggak boleh kamu. Ini duduknya dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Ustaz, gimana kalau ada orang sholat tapi memang nggak kuat dia? Oh, beda cerita. Yang tanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nyender dia Bu, nyender dia. Boleh nggak nyender? Boleh nyender malah. Ya. Maka Rasulullah bisa menggunakan apa? Tongkat. Karena di usia beliau, ya. Beliau menggunakan tongkat atau tembok. Boleh nggak? Boleh. Nah, misalnya gini. Kan nggak kuat kadang-kadang. Nah, topang gini. Boleh nggak? Boleh. Itu pengecualian bagi orang-orang yang memang nggak kuat. Ibu bisa kuat, ya malah nirui tongkat. Ya. Itu namanya duduk yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan oleh kita. Ya. Duduk macam-macam Bu, boleh Bu. Ya. Duduk begini juga boleh. Duduk begini boleh nggak? Boleh nggak? Jangan begini tapi. Ya. Boleh nggak begini? Boleh. Malah disunnahkan kalau makan. Tapi kalau di kita duduk begini, kamu songong nih. Ya, itulah ilmu. Ilmu. Duduk begini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Jumatan jangan duduk begini, dilarang. Boleh lagi sama teman-temannya, boleh begini. Ya, boleh. Boleh. Kamu Bu ya? Boleh. Yang lainnya silahkan Ibu kembangkan sendiri. Tapi yang penting adalah ibu-ibu jangan duduk seperti duduk yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, orang yang kopat kapit seperti keledai. Boleh bisa browsing keledai. Tapi YouTube ada. Biar tahu ibu-ibu. Kalau enggak kuda. Tapi enaknya sih keledai. Keledai kalau lagi jalan coba. Biar tahu kopat kapit seperti apa sih kopat kapit gitu. Ada orang Jawa sini? Ya, kini ya betul Bu. Itu namanya kopat kapit. Makanya biar jelas ada nggak boleh? Ya Allah. Handphonenya lucu iPhone lagi. Ya. Kopat kapit Bu. Jangan komat kamit bukan.
Ini. Nih. Gimana caranya, boleh? Gimana boleh caranya? Saya kirim ke ibu. Masalahnya bagikan sama ibu ya. Ke grup. Lama bener. Nah, wis. Ya, kompak kapit. Mana boleh? Kopat kapit itu, Bu, ya, kalau keledai atau onta atau kuda berjalan, apa namanya? Buntutnya itu loh, Bu. Nah, begini loh. Itu namanya kopat kapit. Gimana kalau hubungannya adalah orang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya kopat kapit. Paham. Nah, minimal ibu dulu paham dulu kopat kapit. Nah, artinya apa? Kalau sholat gimana? Ketika kita assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuka tangannya. Ada nggak begini? Ada nggak? Ya ada. Itu namanya kopat kapit. Itu dilarang, nggak boleh. Ya. Praktekin. Ya. Kita lagi tahiyat ya. Tahiyat awal dulu deh. Ya. Sholat subuh. Ya. Kita udah begini. Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya begini, bukan? Itu namanya kopat kapit. Ini nggak boleh. Di tangannya begini. Jadi misalnya kepala kita ke kanan, tangan kita begini. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, buka lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Namanya kopat kapit. Kopat kapit. Sama dengan doa misalnya, doa orang yang berdoa misalnya. Doanya apa ya? Lupa saya doanya tuh. Allahumma al-bala tuh, wal bala wal ini wazina begini, tangannya begini. Ini gimana berdoa begini? Enggak ada sunnahnya ini. Doa sunnah begini aja. Mau itu bala, mau bencana tetap aja begini. Enggak ada Allahumma tal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Gini aja. Ini ngapain? Doa. Tetap doanya sama, doanya tangannya begini tetap begini. Enggak ada Allahumma tal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Kenapa? Apa hubungannya dengan begini coba? Dia mengkiaskan, ya Allah, jauhkan hamba kami dari al-bala wal fahsya wal munkar. Tangannya begini, enggak mau, maksudnya enggak mau. Ya, tetap aja aminnya begini, Bu. Ya. Salat pun sama, mintanya assalamualaikum. Berarti apa? Kita mengucapkan selamat ya. Jadi orang mengumpulkan selamat ya, silahkan ya, gitu. Silahkan ya, gitu. Akhirnya dikiaskan dengan sholat sendiri. Ada orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti tuh, imamnya juga diam aja. Rabbi ufilli walil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ini enggak ada dalilnya. Enggak pernah diajarkan sama para sahabat. Ya. Jadi kalau kita misalnya waladdallin, tunggu imam dulu. Baru kita. Coba saya waladdallin. Ibu coba nih, buktiin nih. Ibu jangan-jangan selama ini salah ini. Ibu bermakmum sama saya nih, saya imamnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya dulu. Kebiasaan kan?
Ketahuan sekarang. Kita kebiasaan latah. Kenapa? Imam itu adalah panutan, diikuti. Imam dulu amin. Baru ibu. Gitu. Jangan dahulu imam. Imam belum amin, ibu sudah amin duluan. Yang jadi imam siapa sih? Itu caranya. Pun sama dengan semua gerakan, ya. Dulu dahulukan imam, baru makmum. Jangan kita ingin lomba-lomba sama imam, itu kesalahan. Ya. Ini kesalahan, tapi sudah menjadi biasa, ya. Makanya saya bingung, saya pernah sholat itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin, baru amin. Ya Allah, dari mana dapatnya ini? Saya juga bingung, coba lihat mazhab siapa aja. Yang 4, ada nggak begini? Nggak ada. Nambahnya dari mana? Wallahu a'lam. Tapi diamalin, Ustadz ini kan baik. Ini baik loh. Doa sama orang tua. Yang ngatakan jelek siapa? Cuman tempatnya salah. Sholat semuanya berhubungan dengan tuntunan, bukan tontonan, tuntunan. Siapa tuntunannya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tuntunannya. Kalau Nabi saja nggak ngerjain, sahabat nggak ngerjain, kok kita ngerjain? Kita berarti apa? Lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, apa? Nabi dan para sahabat. Siapa kita? Ini lagi-lagi sepak bola munculnya. Indonesia dong. Iyalah, baik. Sampai di sini cukup, sudah sampai jam 10. Ya, hadiahnya. Ada yang mau hadiah nggak? Ada yang mau hadiah nggak, Ibu? Nanya? Iya. Oh ya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan tentang variasi sholat. Mana yang tanya ya? Oh. Tadi kan tentang diberitahu tentang variasi sholat. Maksudnya dalam sholat itu variasinya selain tahiyat, doa iftitah, ruku, sujud, iktidal. Ada lagi Ustaz selain itu? Ya. Itu aja, Bu. Ya, itu Ya. aja. Takutnya nanti ada yang kesalahan. Baik. Saya lakukannya mau saya amalkan. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang bertanya dan kita semuanya. Apakah hanya sebatas ruku, sujud, kemudian iftitah dulu, iftitah, ruku, sujud, atau yang lainnya masih ada? Siapa yang bisa jawab? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada dong. Mana? Ketika kita duduk di antara dua sujud, masih ada doanya. Ketika kita bangkit dari sujud, itu doanya bukan hanya Rabbighfirli, banyak bacaannya. Makanya kita ngafalin satu demi satu. Yang sudah hafal nggak boleh dihafalin lagi. Yang nggak hafal yang harus dihafalin. Insya Allah nanti kita mulai dari mana? Ya, yang paling gampang kita acak aja. I'tidal 1, ya, ruku. Atau kita selesaikan ruku dulu, baru kita i'tidal. I'tidal panjang-panjang loh. I'tidal apa? Iftitah panjang-panjang loh. Iftitah panjang-panjang loh. Iftitah, i'tidal variasinya banyak. Contohnya apa? Rabbana walakal ham. Boleh nggak? Allahumma Rabbana walakal ham. Boleh. Boleh. Rabbana walakal ham. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya. Itu doa i'tidal. Ya, doa i'tidal. Masih banyak yang lainnya seperti mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi la mani. Nah, panjang kan?
Nah, panjang. Makanya jangan buru-buru kalau sudah itidal, ya. Perlama itidalnya, ya. Berikan kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak. Jadi banyak variasinya Ibu, kecuali yang bersifat wajib dan rukun. Jangan kita, ya. Contoh apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu termasuk apa? Wajib. Kalau nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Maka Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i mengatakan, kalau imam pun zahar, ya, dikeraskan suaranya, wajib bagi imam untuk baca. Sebagaimana pendapat beliau, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ummul kitab itu Al-Fatihah. Jangan divariasi Al-Fatihahnya. Boleh bacaannya, lagamnya divariasi. Tapi, ya, jangan divariasi Al-Fatihahnya. Ah, bosen, pakai artinya aja. Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya Ibu, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita insya Allah belajar sholat kita dulu. Sempurnakan ibadah sholat. Sampai kita kembali kepada Allah, kita sudah melaksanakan sholat dengan baik. Dan kita tidak termasuk apa? Tidak termasuk orang yang melalaikan sunnah Nabi dalam sholat terutama. Sunnah yang banyak dong, sunnah yang lainnya. Ya, kalau ibu-ibu ini banyak banget. Ya, banyak banget. Ada lagi? Baik. Silakan Ibu. Gerakan yang pertama yaitu bacanya beda, orang kedua beda lagi, atau bisa aja satu bacaan. Iya, baik, barakallahu fikum. Boleh tidak kita memvariasi bacaan sholat kita? Boleh. Ibu boleh dalam ruku baca rukunya yang kedua bisa baca yang lainnya. Boleh nggak? Boleh. Tidak masalah. Yang nggak boleh ibu empat-empatnya dibaca dalam satu, nggak boleh. Boleh. Ibtitah. Duduk di antara dua sujud. Ya boleh ibu baca yang lainnya boleh. Boleh misalnya pertama ibu Rabbighfirli. Boleh. Keduanya beda, baca lagi rakaatnya kedua kan boleh. Tapi ibu tidak langsung sambung semuanya dalam satu. Ya, itu yang penting. Karena bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ibu. Yang nggak boleh itu ibu menggabungkan semuanya dibaca dalam satu rakaat. Satu gerakan lah. Misalnya satu ruku ibu baca semuanya. Jangan, itu nggak sunnah. Yang sunnah Pak, ibu boleh ruku yang kedua pertama berbeda bacaannya dengan ruku. Kalau ini mau nggak Ustaz saya pakai misalnya suatu sunnah misalnya saya baca satu bacaan, tapi berikutnya saya baca yang lainnya, boleh nggak? Boleh, silakan. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Ya. Sampai sini ada yang lagi? Apa Bu? Salam. Ya, baik. Ya, baik. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru bid-du'a, ya, fis sujud. Kata Nabi SAW, perbanyak doa ketika kita sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Nah, yang tidak termasuk sunnah Nabi SAW, sebagaimana tadi ibu tanya, boleh nggak hanya terakhir doang atau setiap sujud? Hadis yang sunnah dikerjakan sama Nabi dan para sahabatnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan memperlama sujudnya untuk memperbanyak doa ketika sujud. Itu setiap sujud. Bukan hanya terakhir saja. Perbanyak doa lama sujudnya. Tapi yang lainnya biasa-biasa saja. Berarti apa? Dia tidak menambah doa ke yang lainnya. Yang ditambah cuma terakhirnya doa. Ini termasuk orang yang tidak mengerjakan sunnah.
Karena Nabi memperbanyak doanya ketika sujud. Setiap dia sujud perbanyak doa. Doa ibu silakan. Kalau dalam sujud nggak boleh baca Quran. Contoh, Rabbana atina. Tambah aja Allahumma Rabbana. Ya. Allahumma ufirli. Kan Rabbi ufirli itu. Allahumma ufirli. Berarti dia tidak termasuk Al-Quran. Kenapa? Sudah ada Allahumma. Nah, jelaskan oleh para afdolnya dengan menggunakan ya. Tapi kalau kita memang hafalannya kurang, ya kan bukan hafalan yang kurang, kita nggak mau ngafalin. Itu masalah. Ya. Kan kalau gitu, Ustaz saya nggak hafal. Ya karena nggak ngafalin. Gimana mau hafal? Ya. Makanya apa? Dihafalkan. Boleh tidak? Pertanyaannya. Dijawab oleh Syekh Utsaimin, boleh. Ya, namun ya ibu tidak mendapatkan keutamaan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Coba ibu lihat baca doanya Allah Rabb subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau ibu hayati kalimat itu, minta sama Allah diampuni dosanya, perbanyak bacaan itu, sudah cukup sebenarnya ibu. Kalau ibu sudah diampuni dosanya, kira-kira apa? Semuanya enak, sudah fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, juga hasanah juga. Sama, akan dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, akan dimudahkan hidupnya sama Allah. Coba, hanya kunci kita bahagia apa? Diampuni dosa. Makanya kita minta sama Allah, kalau kita punya hajat Ustaz yang khusus misalnya, boleh ibu minta sama Allah, silahkan, khususkan hajatnya. Ibu nggak perlu banyak-banyak. Makanya Ustaz Al-Miniro, ya ini bagus bukunya nih. Mengatakan seandainya seorang ya belajar dengan doa, apa doanya itu? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya mereka memahami setiap bacaan yang dibaca dalam ayat ini, maka niscaya cukup untuk berdoa sama Allah. Iya, kenapa? Karena kita sering menggunakan nikmat Allah untuk menzalimi Allah. Pasti kita nangis. Cuman kadang-kala kita hanya hafal doanya, artinya kagak. Itu masalah. Ya. Makanya apa? Pahami doa dengan artinya. Insya Allah kita nanti baca bacaan doa plus artinya. Ya. Yang wajib ibu hafalkan doanya dulu, Arabnya, matannya, nanti baru artinya hafalkan masing-masing. Jangan saya suruh ngapalin juga di sini, lama. Baik, sampai sini saja sudah cukup. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bertemu di sini paham dan bisa beberapa kehidupan sehari-hari. Saya duluan ya. Insya Allah ini